nggak ada kunjungan kerja ini, bonceng-onceng sepak kamar apa itu lagi. Oh ya? Iya. Sering. Dan rata-rata seperti itu. Sering ya. Kan tidak ditentukan topiknya. Iya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, bahwa jatah Komisi 1 ini perjalanan dinas dalam periode sekarang ini mungkin 6 kali gitu. 6 kali itu kan nanti ditentukan. Iya. Kecuali perda. Nah, perda memang ditentukan. Berarti kita kunjungan kerja itu kepada daerah yang sudah pernah membahas perda itu. Tapi saya ingin kembali ke sini, Pak. Di sini juga harus ada peran partai politik. Nah, tadi kita belum lihat nih, apa sih peran politik terhadap kader-kadernya yang berperilaku seperti ini? Ini pasif ini. Mestinya kita juga mendorong partai politik yang telah mengirimkan kadernya menjadi anggota DPRD itu untuk diawasi. Kalau hampir setiap tahun nama itu ke nama itu saja, Merusak partai. apa sih kira-kira reaksi partai politik, atau kita tutup mata saja ini? Saya tahu semua ini. Karena memang saya punya data LHP BPK, terutama tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun sekarang saya nggak minta ya. Udah bosan saya melihat itu gitu. Itu saja orangnya. Nah, saya setuju dengan Pak Maifrizal tadi. Kami sudah berkeinginan kemarin itu untuk menampangkan. Ya kalau politisi busuk itu saya belum berani waktu itu. Tapi inilah perilaku anggota dewan dari DPRD Kabupaten ini yang selalu ngemplang perjalanan dinas atau yang lain-lainnya. Kita kirim ke partai politik ya, partainya. Tapi partainya tidak memberikan respon apa-apa gitu. Karena kenapa? Karena kadang-kadang anggota DPRD juga ketua partainya di situ juga. Jadi jeruk makan jeruk kemarin susah. Nah terus yang kita juga kritisi, saya pernah diskusi dengan Pak Gamal Fauzi ketika beliau menjadi Menteri Dalam Negeri. Saya udah merasakan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri itu tidak ada gunanya. Tetapi itu adalah alasan yang paling gampang kita untuk pergi konsultasi ke situ. Apa sih artinya kawan-kawan kabupaten kota konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri? Itu apa? Ada kok gubernur di sini. Kan cukup sepertinya harus ke kantor gubernur. Kalau DPRD provinsi mungkin sekali-sekali perlu ke situ. Karena di situ kadang-kadang kita dilayani oleh staf saja. Ya. Coba bayangkan ketua DPRD bersama kita anggota dewan didampingi oleh dinas-dinas terkait dan sekwan. Terus yang nerima kita staf di situ. Kadang-kadang muatannya hanya 5 orang di dalam itu, yang selebihnya ngerokok di luar. Akhirnya apa? Kita pergi ke situ hanya untuk naikkan SPPD. Foto. Kita buka-buka aja lah ini kejadian ini. Sudah tidak perlu ditutupi. Tidak perlu kalau pergi konsultasi. Bohong itu. Jadi rasanya DPRD Kabupaten Kota ini tidak boleh lagi konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri. Cukup dia ke kantor gubernur. Tidak perlu ke ke Kementerian Dalam Negeri itu. Ini kan hanya modus gitu. Tapi kalau itu tidak, artinya mereka tidak bisa ke Jakarta. Kemana dia pergi? Di perjalanan dinas untuk studi tiru ke Jakarta nggak bisa, nggak level dia, paling ke Bogor. Nah ke Bogor sih oke lah. Tapi kembali tadi, sepertinya memang ini lingkaran setan yang mesti diselesaikan oleh pemerintah, dan pemerintah sudah harus buka mata. Tidak boleh ini dibiarkan. Ini sama dengan memenjarakan anggota DPRD. Kasihan kita. Dia adalah orang-orang yang terhormat di daerahnya. Dia adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tapi dikorbankan dengan sistem dan perilaku demokrasi yang seperti itu. Saya tidak menyalahkan anggota dewan. Saya menghargai perjuangan mereka. Tetapi mereka terjebak dalam sistem yang sangat jelek hari ini. Ini sistem demokrasi. Ya kalau boleh katakan mungkin setan ini gitu. Tapi orang tidak mau merubah ini. Termasuk juga pemilihan kepala daerah. Sudah setiap hari kita lihat di televisi, kepala daerah ditangkap oleh KPK, tapi teman-teman nggak mau merubahnya. Yeah. Dan pada akhirnya ya tinggal menunggu kesempatan saja nih. Giliran nih masuk penjara gitu kan. Yang ndak lewat, ndak kena, ya udahlah alhamdulillah, bersyukur, bakarlah kemenyan besar-besar di akhir masa jabatannya, selamatlah saya tidak di OTT oleh KPK. Oke. Jadi persoalan ini di situ. Terakhir ke Pak Dr. Mal ini, kalau mendengar cerita kita malam ini takut pula saya jadi anggota dewan nih Pak Dr. Mal. Iya. Orang menganggap anggota dewan ini adalah Bapiti banyak, kalau bosobok aja masyarakat harus dapat ikut segala macam, sampai mengadu itu harus dikabulkan semuanya. Ini rancak di lampu Pak. Beban pikirannya banyak yang katakanlah membebani pemikiran, tapi masyarakat itu kan tidak tahu Pak Dr. Mal. Nah, tergantung cara kita. Nah, karena saya dari awal
sudah sampaikan bahwa berurusan dengan Noverma pasti kalau motivasinya pasti kecewa. Tapi kalau motivasinya urusan pembangunan, insya Allah seperti itu. Tergantung kita menyampaikan seperti itu. Ya kalau saya sampai di demo, sampai lapor polisi segala macam, itu tuh biasa seperti itu. Oke. Nah memang karena kita di lembaga politik, nah kepala daerah juga jabatan politik, mesti dibedakan dengan ASN itu. Baik tunjangannya, baik anggaran perjalanan dinasnya harus dibedakan. Nah makanya ya kita juga DPR RI juga harus melihat ini gitu loh, harus memperjuangkan ini juga seperti itu. DPR RI standar mereka luar biasa, ya lansam seperti itu kan. Nah tapi kami di daerah seperti itu. Kalau masalah bicara reses seperti tadi, kalau bicara perjalanan dinas ya seperti itu. Nah kalau masalah kunjungan kerja, studi tiru, koordinasi, itu memang dimungkinkan oleh aturan dan memang itu kebutuhan. Kenapa? Seperti yang disampaikan oleh Pak Meprizal tadi. Kemarin dia jadi ketua lomba pacu karung, tapi karena dia banyak masa, dia bisa duduk jadi anggota DPRD. Kompetensinya. Makanya karena keberagaman latar belakang tadi, baik dari akademiknya, profesinya, makanya dia diberi ruang untuk memantapkan ya, menambah kompetensinya, kemampuannya dia. Makanya dia diberi ruang untuk studi tiru, untuk koordinasi. Ya, seperti itu. Artinya katakanlah dengan adanya perjalanan dinas bisa untuk merefresh sedikit unek-unek yang ada di kepala. Iya. Sebelum kita tutup, Bang Nofrizal, saya ingin mendengar closing statement Pak Noverma. Saya sebagai anggota DPRD yang merasakan dengan regulasi yang ada, saya berharap regulasi standar biaya perjalanan dinas ini mesti ada regulasi baru, dan kita berharap supaya kawan-kawan kami ini tidak terjebak, termasuk saya juga tidak tergoda untuk melakukan hal-hal di luar aturan itu, mesti dibuat lansam. Jangan samakan, ini kan juga MK, saya juga, Mahkamah Agung ya, kemarin dia ke Mahkamah Agung ya, mesti melihat, harus dibedakan, ini jabatan politik. Kepala daerah itu jabatan politik. Dan banyak kewajiban sosial yang harus kami tanggung, seperti itu. Nah mestinya harus ada regulasi khusus, sehingga kami tidak harus nakal seperti itu. Nah ini sudah kami suarakan melalui Asosiasi DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia. Ke Menteri Keuangan, ke Menteri Dalam Negeri, tapi kan sampai sekarang kan belum. Nah, karena kasihan juga karena banyak tanggungan sosial tadi, nan saki, nama ningga, nan barale, segala macam itu. Ya kadang kawan-kawan terpaksa dengan berspekulasi, kalau ada temuan dikembalikan, nah seperti itu aja. Oke. Tapi kalau memang ada ruang yang lebih ini, saya yakin kawan-kawan yang duduk jadi anggota DPR itu orang-orang terhormat semua. Tapi kena sesuatu kondisi, kadang ya terpaksa seperti itu. Tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing seperti itu. Dan kalau saya hari ini ditanya berat, ya berat. Ya tapi itu risiko kita mengambil jalur jadi wakil rakyat seperti itu. Gitu. Kita singkat-singkat pada Bang Nofrizal. Kalau menurut saya fenomena temuan ini ya tentu harus diinsafi bahwa tidak ada hal yang darurat yang harus diambil jalan pintas seperti ini ya. Kemudian pemerintah juga harus memikirkan kesejahteraan yang seperti disampaikan. Dia harus punya anggota DPRD ini karena dia representatif masyarakat dari dapilnya ya, atau dari kabupaten, kota, provinsi dan lain sebagainya. Tentu sektor lain kan sudah dinaikkan oleh pemerintah. Misalnya hakim ya. Hakim itu sekarang sangat besar. 0 tahun jolong diangkat itu 50 juta penghasilannya. Kemudian TNI dinaikkan juga tukinnya dan lain sebagainya. Anggota DPR ini misalnya untuk di Provinsi Sumatera Barat ini kabupaten kota, serendah-rendahnya untuk kabupaten untuk 50 juta itu memang harus serendah-rendahnya ya, ditambah keuangan yang lainnya. Itu mesti dipikirkan juga oleh pemerintah. Nah setelah itu, kalaupun dia masih berperangai ya, atau berbuat yang seperti di tema diskusi, memang harus dihukum seberat-beratnya.
tentu efek jera tadi harus diterapkan. Nah ini di akhir pembicaraan ini yang ingin saya sampaikan, Bang. Sehingga marwah kelembagaan itu menjadi bertuah kembali, tidak dilecehkan oleh orang menjadi perbincangan, pergunjingan ya. Dan sebelum ada perubahan ya, yang lebih efektif itu menurut saya, kalaupun masih ada temuan, ya harus dirilis namanya, kemudian dilabeli bahwa dia adalah bahagian dari politisi busuk yang hanya memperjuangkan dirinya sendiri, walaupun dalihnya macam-macam, dan dia sudah melanggar sumpahnya sebagai Wakil rakyat. perwakilan rakyat atau wakil rakyat. Demikian, Pak Rektor. Ya, jadi mungkin nggak berbeda dengan Pak Nukmal ya. Jadi perjanjian dinas itu pada prinsipnya bukan upaya untuk menambah penghasilan, tapi adalah memang biaya yang disediakan negara untuk mencapai tujuan. Ya, jadi kalau misalnya ingin menambah penghasilan itu kan juga ada mekanisme. Misalnya tunjangan perumahan dinaikkan lagi, tunjangan transportasi ditambah lagi, tunjangan komunikasi ditambah lagi dan sebagainya. Jadi bukan dari perjanjian dinas untuk dicarikan. Jadi kalau perjanjian dinasnya misalnya dianggap sebagai upaya penambah penghasilan, akan semakin besar upaya-upaya memfiktifkan kembali dan memperbesar biaya. Tapi padahal sebenarnya sekali lagi perjalanan dinas itu adalah biaya yang disediakan negara untuk mencapai tujuan, sehingga pendekatannya adalah pendekatan pergantian, ya penggantian. Jadi kalau mau menambah kesejahteraan DPRD, misalnya itu ada mekanismenya. Ya tambahlah tunjangan perumahannya jadi 2 kali lagi, dan tambahlah tunjangan transportasi, komunikasi dan sebagainya itu sudah ada dan sudah diatur regulasinya, ya kewenangan nambah di sana, tidak menambah di perjalanan dinas. Karena kalau perjalanan dinas yang dimainkan, nanti nawaitunya jadi pasti akan rusak. Kenapa? Karena tujuan perjalanan dinas adalah untuk menambah penghasilan. Ini menjadi keliru besar nantinya. Yang kedua juga mudah-mudahan juga pengguna anggaran sekwan atau PPTK-nya atau juga pimpinan DPRD yang menerbitkan surat tugas dan sebagainya, azas perjanjian dinas itu ada azas selektif, ada azas efisiensi, ada azas efektivitas, akuntabilitas, ya untuk dapat dimanfaatkan. Ya artinya memang lebih selektif dalam hal memilih mana perjanjian dinas yang diperlukan, kemana tujuannya dan sebagainya. Jadi tidak berorientasi menghabiskan anggaran, tapi bagaimana memang memilih tempat yang memang nantinya keluar dari sana, pulang dari sana berorientasi kepada kinerja dari DPRD tadi. Jadi kalau mau membahas tentang kampung nelayan, ya carilah daerah yang memang bisa menjadi studi tiru, bukan tempat studi banding. Kalau studi banding kan memang dibandingkan. Kalau studi tiru kan kita ingin meniru. Ya artinya ini harus diperkuat posisi sekwannya. Harus diperkuat posisi sekwannya. Jangan nanti sekwannya itu hanya mengaminkan. Ya. Luar biasa. Hanya mengaminkan. Itu. Oke, Pak. Terakhir Pak Marlis. Ya, saya setuju. Kesejahteraan teman-teman di DPRD itu mesti kita angkat supaya marwah mereka sebagai representasi masyarakat itu betul-betul terjaga. Tapi cara meningkatkan, misalnya memang sependapat dengan Pak Rektor tadi, jangan perjalanan dinasnya kita naikkan atau dilansamkan itu, karena itu tetap akan membuka celah untuk maling. Saya setuju, naikkanlah tunjangan mereka, representasi perumahannya dan segala macam itu dengan angka mungkin 30 sampai 50 juta satu bulan kepada kawan-kawan di kabupaten kota. Saya kira itu sudah ideal. Dan kemudian turunkan biaya perjalanan dinas hotel ini. Karena tarif hotel ini yang membuka celah orang nyuri. Kan tidak mungkin dia Marobungo hotel itu 3 juta. Tapi kenapa di dalam tarif yang dibuat oleh pemerintah? Jadi pemerintah sebetulnya sengaja menjebak kawan-kawan DPRD ini untuk nyuri gitu. Rasionalkan harga ini, turunkan biaya perjalanan dinas sehingga mereka tidak berniat lagi pergi jalan-jalan. Karena jalan-jalan itu pun menurut saya tidak efektif untuk ketugasan mereka. Termasuk BIMTEK itu tidak ada nilai. Tidak ada nilai. Karena mereka sudah tahu aturan, bisa dibaca kok. Kalau konsultasi bisa dikirim via email dan dibalas. Kalaupun harus ada tatap muka, Zoom hari ini dengan gampang kok. Ngapain harus jalan-jalan gitu kan. Turunkan biaya perjalanan dinas, tambah penghasilan mereka. Saya kira itu. Terima kasih.